Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika tadi kita salat maghrib, imam membaca ayat di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, di dalam ayat ini Allah Jalla fi'ulah mengingatkan hamba-hambanya dari kalangan kaum beriman. Fa inna mukhatabun, nahnu jami'an mukhatabun, kita semua menjadi objek yang diajak bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikan kalian amwalukum, harta-harta kalian. Di sini Allah menyebutkan harta dengan konteks yang umum. Semua harta yang dimiliki hamba, apapun itu, emas, perak, uang, rumah, kendaraan, apapun harta yang dimiliki seorang hamba, jangan sampai melalaikannya dari zikrullah. Allah ingatkan kita semua. Jadi jangan sampai ada harta yang kita miliki membuat kita lalai dari zikrullah tabaraka wa ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan, yaqulu ta'ala amiran li ibadihi al-mu'minin bi kathrati dzikrihi wa nahiyan lahum an tushghilahum al-amwalu wal auladu an dzalik. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dari kalangan kaum yang beriman, orang-orang yang beriman, untuk memperbanyak zikrullah, untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikrullah, aslu zikrillah, pangkal dari zikrullah adalah zikrullah bil qalb. Mengingat Allah itu pangkalnya adalah mengingat dengan qalbu. Tidak hanya sebatas lisannya membaca zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya dari adhkar yang disyariatkan. Tidak hanya lisannya yang berucap, tapi harus diiringi dengan qalbu yang mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah, dengan istihdar, menghadirkan dalam qalbu bagaimana kekuasaan Allah di dalam mengatur alam semesta ini, termasuk mengatur badannya, mengatur jasadnya, mengatur tubuhnya. Kita yang memiliki jasad ini tidak bisa mengatur tubuh kita sendiri. Allah yang mengatur semua alam semesta dan segala apa yang terjadi di dalamnya, termasuk tubuh kita. Coba satu hal yang mungkin remeh, tapi itu menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas. Berapa banyak nafas yang sudah kita hirup dan kita hembuskan. Berapa kali kita bernafas sejak kita bangun pagi sampai detik ini, gak mampu kita menghitung. Itu semua di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar sekali kekuasaan Allah atas kita. Maka jangan sampai kita lalai dari Allah Rabbul Alamin, Sang Maha Kuasa yang menguasai alam semesta, termasuk tubuh kita, diri kita, jiwa kita, qalbu kita.
Allah memerintahkan hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, untuk memperbanyak zikrullah dan melarang mereka dari perbuatan atau sikap, melarang mereka jangan sampai harta-harta mereka dan anak-anak mereka melalaikan mereka dari zikrullah tersebut, dari mengingat Allah. Sekali lagi, mengingat Allah itu pangkalnya adalah dengan qalbu, baru kemudian diiringi dengan lisan dan anggota badan. Dua hal ini, harta dan anak-anak, Allah sebutkan dalam ayat ini karena memang dua hal ini yang paling banyak faktor terbesar yang membuat manusia lalai dari zikrullah, harta dan anak-anak. Walaupun dunia secara umum itu tercakup dalam ayat ini, jangan sampai dunia dan perhiasannya melalaikan kita dari zikrullah. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan, wa mukhbiran lahum bi annahu maniltaha bimata'il hayatid dunya wa zinatiha amma khuliqa lahu min ta'ati rabbih wa dzikrihi fa innahu minal khasirin. Dan Allah memberitakan kepada mereka, kepada hamba-hambanya, kaum yang beriman, bahwasanya barang siapa yang bermain-main dengan kehidupan dunia ini, menghabiskan waktunya dengan kesenangan duniawi dan perhiasannya. Sekali lagi, dunia itu beragam, dan Allah sebutkan dua hal ini karena dua hal ini yang paling banyak melalaikan manusia. Apa itu? Harta dan anak-anak. Harta, ya, nasallallahu alaihi wal afiyah, termasuk harta yang paling banyak melalaikan manusia di masa ini apa? Handphone. Apa itu? Handphone, gadget. Apalagi kalau handphone atau gadgetnya itu dilengkapi dengan internet, melalaikan. Maka ingat-ingatlah nasihat yang Allah sebutkan, ya, di dalam ayat ini. Jangan sampai dunia, harta kita, termasuk dalam cakupan harta kita apa? Tadi, gadget, HP, handphone, ya, apalagi yang dilengkapi dengan internet, termasuk yang sangat menyedihkan kita semua ketika banyak generasi muda Islam menghabiskan kebanyakan waktunya dengan handphonenya, gadgetnya untuk main game. Ya, ada game-game yang ada tersedia di dalam handphone atau gadget tersebut, melalaikan kebanyakan pemuda Islam dari zikrullah. Bahkan tidak sedikit game-game tersebut melalaikan pemuda-pemuda Islam sampai mengakibatkan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, bahkan meninggalkan salah satu dari rukun Islam, yaitu sholat. Tidak sedikit dari kalangan pemuda Islam, ya, sangat disayangkan, menyia-nyiakan waktu sholat, meninggalkan sholat berjamaah karena apa? Karena sibuk main game. Ini musibah, bala. Maka kita wajib selaku orang tua mengingatkan anak-anak kita, putra dan putri kita dari bahaya handphone ini. Ingatkan dengan firman Allah Ta'ala ini. Sampaikan ayat ini. Jadikan ini sebagai hujjah. Wahai anakku, hati-hati dari bahaya handphone, gadget, internet, dan yang semisalnya. Jauhi permainan-permainan game-game itu yang melalaikan kita dari zikrullah. Ingatlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Terus kita ingatkan, karena di sana, di luaran sana fitnah begitu dahsyat. Ya, kita kadang-kadang sudah berusaha menjaga anak-anak kita dari bahaya handphone dan yang semisalnya itu, dari game-game yang ada, tontonan-tontonan yang ada dalam handphone atau internet itu. Tapi kemudian di sana ada pihak-pihak yang tidak sayang kepada anak kita, memberikan HP, meminjamkan HP, mempertontonkan HP,
tontonan atau game-game yang ada di dalamnya. Ya, maka kita punya kewajiban untuk apa? Melindungi anak-anak kita. Kalau ada tetangga kita yang punya anak kemudian biasa main HP, main game, ya, hati-hati. Kita wajib mengingatkan anak-anak kita. Hati-hati nak, ya, jangan deket-deket sama si fulan. Dia suka main game, suka buka HP. Kita wajib untuk apa? Mengingatkan anak-anak kita. Jangan kemudian kita, ya, kurang di dalam memberikan nasihat, kurang di dalam mengingatkan, atau bahkan sangat disayangkan sebagian orang tua melihat kondisi yang seperti itu, dia bersikap acuh tak acuh, cuek, kurang perhatian. Maka sekali lagi wajib bagi kita untuk terus mengingatkan anak-anak kita dari hal itu. Jangan dianggap perkara HP atau gadget atau yang sampai taraf main game ini perkara yang sepele. Ya, kalau sampai anak sudah terlanjur kecanduan perkara ini, sulit untuk disembuhkan. Ya. Illa man rahimahullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, ya, Allah memberitakan bahwasanya barang siapa yang bermain-main dengan kehidupan dunia, menghabiskan waktunya dengan permainan duniawi dan perhiasannya, sehingga melalaikan dia dari tujuan utama dia diciptakan di dunia ini, yaitu untuk mentaati Allah, mentaati Rabbnya, dan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu tujuan utama kita hidup di dunia. Kita harus ingat baik-baik, kita untuk apa sih hidup di dunia ini? Maka diingatkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, kita diciptakan di dunia untuk apa? Menaati Allah, beribadah kepada Allah, dan mengingatnya, mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Itu tujuan kita hidup di dunia. Jadi kalau sampai kita dalam suatu kondisi kita lalai dari zikrullah, segera kembali, bertaubat, berinabah untuk mengingat Allah kembali. Fa innahu minal khasirin, barang siapa yang lalai dari tujuan utama dia diciptakan di dunia, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Merugi, walaupun dia orang kaya raya, tapi kalau waktunya habis dengan perkara-perkara duniawi, lalai dari tujuan utama dia diciptakan di muka bumi ini untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah, dan berzikir kepada Allah, maka dia hakikatnya orang yang apa? Merugi. Alladzina yakhsaruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat kelak. Ya, penjelasan yang serupa juga disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi tadi jazakallahu khairan, imam yang sudah membacakan ayat tersebut mengingatkan kita semua tentang pentingnya apa? Zikrullah. Jangan sampai melalaikan kita kehidupan duniawi ini, harta kita, anak-anak kita, jangan sampai melalaikan kita dari zikrullah tabaraka wa ta'ala. Baik.